Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Wa qala ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Shadaqallahul adzim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang salat Jumat yang berbahagia rahimakumullah. Apa yang bisa kita lihat dari peristiwa pembakaran Al-Qur'an yang dilakukan oleh Rasmus Paludan? Yang pertama, yang tidak bisa ditutup-tutupi dan itu tampak sangat nyata adalah kebencian yang tak berdasar sama sekali terhadap Islam, khususnya terhadap Al-Quran. Apa salah Al-Quran sehingga dengan ringannya dia merobek-robek lalu membakar Al-Quran itu? Kalau dikatakan bahwa kitab inilah yang telah menimbulkan kerusakan, kerusakan macam apa yang telah ditimbulkan oleh Al-Quran? Tunjukkan. Ini hari dunia mengalami ketimpangan ekonomi yang luar biasa. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Sedemikian sehingga rakyat dari negara kapitalis macam Amerika pun protes. Beberapa waktu yang lalu di Wall Street, dekat Wall Street, mereka melakukan demo besar dengan membawa spanduk "Capitalism is not working". Kapitalisme telah gagal. Capitalism is merely for 1%. Kapitalisme hanya untuk 1% orang. We are 99%. Kita 99% tidak diurus oleh kapitalis. Jadi yang menimbulkan kerusakan itu kapitalisme. Kenapa marah kepada Al-Quran? Apa kerusakan yang ditimbulkan oleh Al-Quran? Perang Afghanistan, apakah itu dilakukan oleh Al-Quran? Perang Irak yang menimbulkan kehancuran negara yang pernah menjadi pusat Daulah Khilafah lebih dari 400 tahun itu dilakukan oleh atau disebabkan oleh Al-Quran. Perang Teluk I, Perang Teluk II, Perang Vietnam, Perang Korea, Perang Dunia Kedua, Perang Dunia I. Apakah itu ditimbulkan oleh Al-Quran? Tidak sama sekali. Aborsi di dunia sekarang ini pada tingkat yang sangat mengkhawatirkan, apa itu ditimbulkan oleh Al-Quran? Tidak sama sekali. Kerusakan moral, kriminalitas yang terus meningkat di mana-mana, apakah itu ditimbulkan oleh Al-Quran? Tidak sama sekali. Kalau demikian, kenapa dia meluapkan amarahnya itu kepada Al-Quran? Dan kebencian ini kebencian yang tidak punya alasan sama sekali, tidak punya dasar sama sekali. Ini yang pertama. Dan bukan hanya Rasmus Paludan. Survei membuktikan 2 dari 10, bahkan di tempat lain sampai 30% orang-orang di Barat itu salah paham atau salah pengertian terhadap Islam, terhadap Muslim, terhadap Al-Quran. Sehingga ada kebencian di sana. Akibat propaganda buruk
yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin Barat. Di antaranya yang harus bertanggung jawab adalah George Bush, yang dia dengan semena-mena mendakwa bahwa WTC itu dihancurkan oleh teroris, dan teroris itu adalah teroris Islam, Al-Qaeda. Padahal banyak bukti yang menunjukkan bahwa pelakunya itu sesungguhnya adalah pemerintahan George Bush sendiri. Jamaah sekalian, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, apa yang kita bisa lihat dari peristiwa pembakaran itu? Hipokrisme Barat atau sikap mendua Barat. Satu sisi dia membiarkan itu, bahkan mendukung. Ketika Rasmus membakar Al-Quran, dikawal oleh polisi dan diizinkan oleh pemerintah Swedia. Alasannya ini bagian dari kebebasan berekspresi. Dan itu juga yang dinyatakan oleh pemerintahan negara Barat lain seperti Prancis, Belanda, dan sebagainya. Jika benar bahwa mereka menjaga kebebasan berekspresi, mengapa di saat yang sama usaha untuk membangun masjid di Swedia dipersulit? Mengapa pula saudara-saudara kita muslimah di Prancis dilarang memakai purdah? Bukankah purdah atau nikob atau cadar itu bagian dari ekspresi? Apa keberatan mereka kalau muslimah saudara kita itu memakai purdah? Apakah itu mengganggu stabilitas nasional, memacatkan jalan? Tidak sama sekali. Kenapa itu dilarang? Di Belanda, umat Islam dilarang menyembelih hewan korban sesuai dengan ketentuan syariah. Boleh disembelih setelah di-stoning, disetrum. Pingsan itu hewan, baru boleh disembelih. Persoalannya ketika disetrum itu, dia sekedar pingsan atau malah justru mati. Katanya mereka menjaga kebebasan berekspresi. Tapi mengapa begitu? Sampai kepada soal-soal keislaman, tidak ada lagi itu kebebasan berekspresi. Ini yang kedua, hipokrisme Barat. Sikap mendua, standar ganda, double standar. Yang ketiga, apa yang kita bisa lihat dari peristiwa itu, ini menunjukkan secara nyata kelemahan umat Islam. Rasmus Paludan itu sudah membakar Al-Quran itu berulang kali, bukan kali ini saja. Pada tahun 2019 ini orang gila ini sudah membakar Al-Quran juga yang dibungkus dengan daging babi. Rasmus ini. Tapi tidak ada tindakan apa-apa. Kita umat Islam hanya bisa protes, demo di mana-mana. Bagus itu. Tetapi itu tidak cukup untuk menghentikan semua penghinaan-penghinaan itu. Bukan hanya penghinaan terhadap Al-Quran, tapi juga penghinaan terhadap Nabi kita yang mulia, Nabiullah Muhammad SAW. Dibuat karikatur. Bagaimana wajah Nabi Muhammad itu digambarkan seperti seorang yang begitu nistanya oleh Jilan Posten, oleh tabloid Charlie Hebdo. Dan itu berulang terjadi. Kita sama sekali tidak bisa menghentikan itu semua. Bagaimana bisa kita umat Islam 1,7 miliar tidak bisa mengambil tindakan kepada orang-orang macam Rasmus ini. Dan penghinaan terhadap Al-Quran, terhadap Islam, terhadap baginda Rasulullah SAW terus berulang terjadi. Jamaah sekalian, kenapa kita lemah? Karena kita tidak bersatu. Kenapa kita tidak bersatu? Karena kita tidak memiliki pemimpin dan institusi yang menyatukan kita. Kenapa kita tidak punya pemimpin dan tidak punya institusi yang menyatukan kita itu? Karena pada saat yang sama kita juga melakukan dalam tanda petik penghinaan terhadap Al-Quran. Sebagaimana baginda Rasulullah SAW ungkapkan di dalam Al-Quran surat Al-Furqan ayat 30. Ya Rabbi inna qaumittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Wahai Tuhanku, sesungguhnya kaumku
telah menjadikan Al-Quran ini mahjuro. Dalam terjemahan itu dikatakan diabaikan. Umat Islam mengabaikan Al-Quran. Apa bentuk pengabaian terhadap Al-Quran? Satu, ini yang paling dasar. Fakta, ada tidak sedikit umat Islam di negeri ini yang tidak bisa membaca Al-Quran. Statistik resmi menyebut 52% umat Islam tidak bisa membaca Al-Quran. Coba bayangkan nih, bagaimana bisa ini negeri mayoritas Muslim, umat Islam tidak bisa membaca ayat atau kitab sucinya sendiri. Bagaimana diharap dia itu akan rajin membaca kalau tidak bisa membaca? Bagaimana dia diharap akan dekat dengan Al-Quran kalau dia tidak pernah membaca? Bagaimana dia akan terdorong untuk mengkaji Al-Quran kalau dia tidak pernah membaca Al-Quran, begitu seterusnya. Kenapa kok mereka tidak bisa membaca Al-Quran? Karena memang tidak pernah diajarkan. Jikalau jamaah sekalian mengaca pada diri kita masing-masing yang ini hari alhamdulillah bisa membaca Al-Quran, dari mana kita bisa membaca Al-Quran? Apakah dari sekolah? Alhamdulillah orang tua kita dulu memanggilkan guru ngaji, atau alhamdulillah kita itu diantar ke madrasah, diantar ke TPA, TPQ. Di sekolah tidak diajarkan. Kenapa tidak diajarkan? Karena tidak masuk dalam kurikulum. Kenapa tidak masuk dalam kurikulum? Karena tidak dianggap penting. Kenapa tidak dianggap penting? Ini kaitannya dengan politik pendidikan negeri ini yang sekularistik ini, yang membuat atau yang menganggap pengajaran terhadap Al-Quran tidak penting. Itu satu. Tidak bisa membaca Al-Quran. Yang kedua, jikapun bisa membaca, dia jarang membaca. Apalagi kemudian mengkaji, mentadaburinya. Kalau dia tidak mentadaburinya, bagaimana dia paham terhadap isi Al-Quran? Yang kedua. Yang ketiga, kalau dia tidak paham isi Al-Quran, bagaimana mengamalkannya? Al-Quran ada, Al-Quran dibaca, Al-Quran dilombakan bacaannya dalam berbagai acara. Tapi di saat yang sama, ajaran Al-Quran diabaikan. Riba disebut oleh Al-Quran haram, umat Islam mengambil riba. Wa halallahu al-bay' wa harrama riba. Jelas sekali dalam Al-Quran itu. Siapa yang menjadi nasabah paling besar dari bank-bank ribawi itu? Umat Islam. Siapa pegawai yang bekerja di bank-bank ribawi? Umat Islam. Siapa pimpinannya? Umat Islam. Padahal Al-Quran jelas sekali menyebut wa harrama riba. Jemaah sekalian, ini mahjuro. Dan yang paling celaka adalah ada usaha untuk menegakkan hukum Al-Quran, ajaran Al-Quran, umat Islam juga yang menghalang-halanginya. Bahkan menyebutnya dengan sebutan-sebutan yang tidak senonoh ini hari. Dengan istilah radikal, radikul, segala macam. Akibatnya kemudian ada banyak hukum-hukum Al-Quran, ajaran Al-Quran yang tidak diamalkan, tidak diwujudkan. Padahal itu semua membawa kebaikan kepada umat Islam. Termasuk diantaranya yang bisa membawa kita kepada kesatuan dan persatuan. Dengan persatuan dan kesatuan itu umat Islam menjadi kuat. 1,7 miliar, bayangkan kalau umat Islam bersatu. Tidak ada satupun negara yang berani melawan umat Islam, apalagi kemudian menghina junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, menghina, apalagi merobek-robek dan membakar Al-Quran. Persis sebagaimana yang terjadi di masa lalu. Ketika di Prancis dan Inggris itu hendak dipentaskan satu opera yang di dalamnya itu ada adegan yang menghina Nabi Muhammad, Khalifah Abdul Hamid kedua memberikan ultimatum. Kalau ente biarkan itu opera berjalan, pentas, maka kita akan lancarkan jihad kepada kalian. Apa yang kemudian terjadi? Dengan cepat pemerintah Inggris dan Prancis pada waktu itu melarang rencana pementasan opera itu. Begitu mestinya. Mestinya begitu. Ada penguasa dari negeri Muslim yang berkata tegas kepada pemerintah manapun, termasuk pemerintah Swedia dan Denmark ini. Kalau kau biarkan nih orang membakar lagi, kita akan lancarkan
jihad kepada negeri ente. Jamaah sekalian, itu hanya mungkin terjadi jikalau hukum-hukum Al-Quran diamalkan oleh umat Islam. Karena itu, apa pelajaran paling penting dari peristiwa-peristiwa semacam itu? Pembakaran Al-Quran, penghinaan terhadap Nabi dan sebagainya. Mestinya menyadarkan kepada kita betapa pentingnya kita umat Islam itu memiliki kekuatan. Betapa pentingnya persatuan itu. Karena dengan persatuan itulah kita menjadi kuat seperti sapu lidi itu. Sapu lidi itu gampang dipatah-patahin kalau sendiri-sendiri, tapi begitu diikat, maka dia menjadi kokoh. Dan apa yang bisa menyatukan kita umat Islam? Yang bisa menyatukan kita ya Islamnya itu. Syariahnya itu. Al-Quran dan hadisnya itu yang menyatukan kita. Karena itu mestinya peristiwa-peristiwa ini membangkitkan kita untuk kembali kepada Islam. Kita umat Islam ini. Kembali kepada Al-Quran. Kembali kepada As-Sunnah. Dan berjuang bersama-sama bagi tegaknya atau terwujudnya kehidupan Islam. Terwujudnya pemimpin Islam. Terwujudnya persatuan umat Islam itu. Sedemikian sehingga kita memiliki ketegasan sebagaimana ditunjukkan oleh Sultan Abdul Hamid yang kedua tadi itu. Jika itu kita bisa wujudkan, maka insya Allah tidak akan ada lagi itu Rasmus, Palu dan lain setelah ini. Jangan lagi berpikir menghina Nabi, berpikir menghina Al-Quran, berpikir menghina Islam pun mereka sudah takut. Karena tahu persis siapa yang melindungi Islam, siapa yang melindungi kemuliaan Nabi Muhammad, siapa yang melindungi kemuliaan Al-Quran, yaitu umat Islam yang gagah, yang kuat, yang bersatu itu. Bukan umat Islam yang lemah seperti ini hari, 1,7 miliar, tapi seperti buih yang tidak berdaya sama sekali. Mudah-mudahan peristiwa ini memberikan hikmah besar kepada kita semua, agar kita terdorong untuk segera bangkit, meraih kembali apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an sebagai khairu ummah, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin sidang salat Jumat yang berbahagia. Marilah kita bawa diri kita menjadi seorang muslim sejati, muslim muttaqin, muslim yang tidak seperti digambarkan oleh Nabi dalam Al-Quran surat Al-Furqan ayat 30 yang memahjuroi Al-Quran. Jika ini hari ada yang masih belum bisa membaca Al-Quran, segeralah belajar. Malu kita dengan anak-anak kecil yang usia sangat belia sudah bisa membaca. Al-Quran itu diturunkan oleh Allah, diciptakan, dikehendaki oleh Allah sebagai kitab yang mudah untuk dipelajari, dibaca. Yang sudah bisa membaca, mari kita dawamkan tilawah kita, tilawah Quran kita. Karena itulah jalan kemuliaan sebagaimana baginda Rasulullah SAW katakan, Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran. Fa'innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Karena dia akan datang pada hari kiamat memberi syafaat kepada sahabatnya. Siapa sahabatnya itu? Dialah yang rajin membaca Al-Quran. Jikalau kita sudah rajin tilawah Quran, maka marilah kita juga mengkaji, mentadaburi isi Al-Quran, kemudian mengamalkannya. Menjadi panduan, guidance dalam hidup kita. Haram Al-Quran bilang, haram kita bilang. Wajib Al-Quran bilang, wajib kita laksanakan. Begitu seterusnya. Karena hanya dengan begitu, maka insya Allah kita akan mendapatkan rahmat atau kebaikan dalam hidup kita. Yaitu ketika hidup
mengikuti tuntunan Al-Quran yang memang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan sebagai rahmat, sebagai sifat. Famanittaba hudaya fala yadhillu wala yasqa. Barang siapa yang mengikuti petunjukku, maka dia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Yang berikutnya, jika kita sudah mengamalkan, marilah kita turut serta memperjuangkan tegaknya Al-Quran ini di tengah kehidupan kita. Kehidupan pribadi, keluarga, lebih khusus lagi kehidupan bermasyarakat dan negara, bahkan dunia. Agar kerahmatan Islam, kerahmatan yang bersumber dari Al-Quran itu betul-betul terpancarkan secara nyata. Bukan seperti ini harinya berhenti pada teori. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan kepada kita untuk memanfaatkan sisa hidup kita ini dengan sebaik-baiknya, untuk makin dekat kepada Al-Quran. Jadilah kita ini sebagai sahabat Al-Quran sejati, insya Allah.